Universitas Hasanuddin dengan Universitas of Groningen dan ASEAN University Network menyelenggarakan Kalohea Capacity Building, Implementing Student Workload Measurement in Indonesia Higher Education. Kegiatan bertempat di Unhas Hotel and Convention. Halo pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan Unhas hari ini bersama saya Zahra Sabita Sucen. Hari ini, Kamis 10 Agustus 2023, sedang berlangsung kegiatan Kalohea Capacity Building, Implementing Student Workload Measurement in Indonesia's Higher Education yang bertempat di Unhas Hotel and Convention. Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan University of Groningen dan ASEAN University Network menyelenggarakan Kalohea Capacity Building, Implementing Student Workload Measurement in Indonesia's Higher Education. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Kamis dan Jumat, 10 hingga 11 Agustus 2023 di Unhas Hotel and Convention, dan dihadiri lebih dari 160 orang. Di antaranya adalah para pemangku kebijakan, staf akademik, mahasiswa, alumni, dan masih banyak lagi. Pada hari pertama diisi dengan kegiatan Policy Dialogue and Knowledge Sharing, dan pada hari kedua dilanjutkan dengan kegiatan workshop. Ya, jadi Kalohea ini adalah proyek yang diikuti oleh 31 universitas atau institut di 8 negara di ASEAN yang tujuannya adalah untuk mengukur dan membandingkan kurikulum yang ada di 3 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, terutama Teknik Sipil, kemudian juga di Pendidikan Guru. Kemudian setelah mengukur dan membandingkan, maka kita akan mencapai suatu kurikulum yang berstandar internasional. Kemudian proyek ini dikoordinasi oleh AUN di ASEAN, dan juga kepala proyeknya itu ada di University of Groningen, Belanda. Nah, pada hari ini kami mengadakan national meeting. Jadi proyek ini sudah berlangsung sejak 2021. Kami melakukan survei, melakukan pengumpulan data, termasuk juga fokus group discussion untuk 3 recognition mechanism. Jadi yang pertama adalah kurikulum, bagaimana apakah kurikulum kami sudah capai lulusan yang dihasilkan atau sarjana yang dihasilkan itu sudah mencapai standar yang dibuat oleh nasional di Indonesia maupun sesuai dengan standar yang ada di internasional. Kemudian yang kedua adalah kita mengukur student workload, jadi beban belajar dari mahasiswa. Apakah mahasiswa ini, kita tahu bahwa sekarang ini kan sudah blended learning ya, jadi lebih banyak mahasiswa itu melakukan pembelajaran secara blended, jadi secara online seperti itu ya. Dan bagaimana ke workloadnya mereka? Apakah mereka bebannya terlalu banyak atau bahkan kurang? Jadi itu yang dilakukan pengukuran itu juga. Kemudian yang ketiga adalah mengenai authentic assessment. Jadi hasil evaluasi, apakah soal-soal ataukah cara kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran, apakah sudah mencapai target, sudah mencapai apa yang kita inginkan. Jadi sistem evaluasi ini yang kita kaji kembali, apakah sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia maupun sesuai dengan standar di ASEAN, dan mereka akan bandingkan dengan standar di Eropa. Jadi ada 3 recognition mechanism yang dilakukan kajian. Jadi pada hari ini kami melakukan sosialisasi national meeting ini dengan Unhas sebagai host. Kami melakukan sosialisasi hasil-hasil dari 3 recognition mechanism ini untuk para dosen-dosen yang ada terutama di Indonesia bagian timur ya, kemudian juga kepada mahasiswa dan kepada stakeholder dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, dan juga dari Pendidikan Guru. Jadi Unhas itu salah satu dari cuman 3 universitas di Indonesia yang terlibat dalam kegiatan Kalohea ini. Jadi Kalohea ini semacam konsorsium ya, perguruan tinggi yang ada di Asia Tenggara. Kemudian bekerja sama dengan Groningen ya. Kemudian kita aktif untuk kemudian membuat semacam pelatihan-pelatihan mengenai penjaminan mutu pendidikan.
Jadi penjaminan mutu pendidikan. Nah, kenapa ini penting ya, penjaminan mutu ini untuk memaintain atau untuk menjaga kualitas-kualitas dari lulusan-lulusan yang ada. Nah, topik kali ini itu adalah kita berbicara tentang bagaimana strategi university dalam membuat student workload measurement atau pengukuran beban kerja atau beban studi mahasiswa. Ini menjadi sangat penting karena tools ini ya ini akan membuat dosen-dosen itu tahu kira-kira sejauh mana waktu yang kita dan tugas-tugas yang kita berikan sehingga mahasiswa ini bisa nantinya betul-betul menguasai materi-materi mata kuliah yang kita berikan. Nah, tentu saja ujungnya itu adalah kualitas dari mahasiswa tersebut, kualitas lulusan. Nah, oleh karena itu hari ini Unhas dipercaya, di Indonesia itu cuma ada ITS, kemudian ada Pajajaran, kemudian dengan Unhas. Unhas dipercaya menjadi host untuk kegiatan yang tingkatnya adalah tingkat internasional karena pesertanya itu ada dari beberapa negara, ada sekitar kurang lebih 6 negara ya. Nah, kita harapkan kerjasama ini akan terus berlanjut ya. Kenapa? Karena salah satu misi sendiri dari Pak Rektor ya itu adalah internasionalisasi. Ini adalah bagian strategi kita untuk menuju internasionalisasi sehingga Unhas itu tidak hanya jago kandang sendiri, tidak hanya benchmarknya itu tidak hanya di level Indonesia tetapi juga di level internasional. Nah, semoga dengan selesainya atau dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kualitas pembelajaran di Unhas itu semakin terjaga dan bahkan juga semakin baik, dan kemudian di saat yang sama juga kolaborasi dengan stakeholder dari luar negeri ya, dalam hal ini Asian University Network ya, yang salah satu sponsornya ini itu tetap terjaga. Nah, kemudian kita juga ingin terus memaintain atau terus menjaga salah satu prestasi Unhas di tingkat nasional itu adalah salah satu universitas ya dengan program studi yang terakreditasi internasional yang paling banyak dan paling berkualitas. Ini yang kita coba untuk tetap jaga dan bahkan juga untuk tetap kita tingkatkan ya, sehingga kedepannya lulusan Unhas ya itu memang betul-betul mempunyai kompetensi, mempunyai standar yang memang sudah tidak diragukan lagi kapasitas dan keilmuannya. Pemirsa, itulah tadi Kalohea Capacity Building di Unhas Hotel and Convention. Semoga kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Universitas Hasanuddin untuk berkolaborasi dan berinovasi ke depannya. Zahra Sabita Suceng, Nabil Tamam, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Yaslinda Utari Kasim, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.